semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing gimana caranya ngedit di DaVinci Resolve 16 tapi basicnya aja, oke? Nah, di sini pas kalian buka, kalian akan lihat menu project seperti ini. Ini adalah tempat project-project kita yang udah lama kita buat akan terkumpul di sini. Misalnya kalian belum pernah buat project akan kosong, oke? Langsung aja di sini kita buat project baru. Kalian bisa tekan new project yang ada di bawah. Dan di sini kalian bisa kasih nama. Dan gunain aja nama yang mudah diingat, oke? Nah, jika udah langsung aja tekan create. Oke, ini dia, kita udah masuk. Nah, untuk basic di sini kita akan belajar di tab edit dan tab deliver aja, oke? Jadi langsung aja kita ke tab edit. Nah, ini dia tampilannya. Misalnya tampilannya udah acak-acakan bekas kita edit dan kita mau balikin seperti bawaannya, kita bisa tekan workspace yang ada di atas ini dan kalian tekan reset UI layout. Oke, ini dia tampilan awalnya. Nah, yang pertama yang saya lakuin sebelum ngedit adalah membuat sebuah timeline. Oke, di media pool. Ini media pool. Media pool ini tempat untuk nyimpan media atau import media lah ya. Nah, di sini kita akan buat timeline. Klik kanan, tekan timeline dan tekan create new timeline. Nah, enaknya kalau kita buat timeline secara custom di sini kita bisa setting ininya nih, video tracknya ada mau berapa langsung dan audio tracknya juga. Dan di sini kita bisa tekan use custom setting. Di sini saya lihat di format ya. Kalian bisa atur timeline resolusinya berapa nanti ya hasilnya. Di sini saya akan pakai yang 1920 kali 1080 aja. Dan untuk FPS-nya kalian bisa juga ganti frame rate-nya. Saya lebih suka pakai 24. Nah, jika udah di sini langsung aja kita tekan create. Otomatis timeline-nya akan terbuat di sini ya, yang sesuai yang kita tentuin. Sebenarnya untuk membuat track-nya ini, video dan audionya bisa langsung dari sini. Tinggal klik kanan aja dan tekan add track. Yang audio juga sama, klik kanan dan tekan add track. Di sini ada banyak pilihan, saya saranin pakai yang stereo aja. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah saya buat timeline seperti ini ya, selanjutnya di sini saya akan mengimpor sebuah footage atau klip yang akan kita edit ke dalam media pool ini ya. Nah, ada banyak cara. Kalian bisa klik kanan di sini dan tekan import media, atau di sini saya lebih suka drag and drop aja dari file explorer. Oke, sebagai contoh di sini saya udah buat beberapa klip ya. Nah, kita akan drag and drop aja. Caranya tinggal seleksi aja dan drag dan drop ke media pool. Oke, nanti otomatis udah masuk semuanya. Kita tutup lagi. Nah, selanjutnya setelah terbuat seperti ini, yang saya lakuin adalah mengkategorikannya biar enak dilihat. Oke, di bagian sini ya, saya akan buat folder. Klik kanan dan tekan new bin. Nah, di sini kalian bisa kasih aja namanya, terserah. Oke, seperti ini sebagai contoh. Nah, langsung aja kita kembali ke master di sini dan kita masukin sesuai kategorinya. Oke, nah setelah itu langsung di sini kita akan lihat di bagian monitor ini. Jadi kita memiliki dua monitor untuk nge-preview. Yang ini untuk nge-preview yang ada di media pool, yang ini untuk nge-preview yang ada di timeline. Oke, sebagai contoh mari kita lihat di ini. Misalnya kita klik dua kali pada bagian video di media pool, maka akan terlihat previewnya di bagian ini. Nah, untuk masukin sebuah klip ke timeline tinggal drag and drop aja seperti ini. Oke, nanti akan hasil preview yang di timeline akan berada di sebelah kanan ini. Nah, misalnya di sini kita nggak mau video dan audionya itu masuk barengan, tapi misalnya kita hanya mau videonya doang. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita lihat di bagian monitor yang di sini. Kalian bisa lihat pas kita arahin di sini, ini ada dua pilihan, ada yang video dan audio. Nah, misalnya mau yang video doang, kita seret ini aja nih. Kita seret ke sini. Maka otomatis hanya videonya, atau ini untuk audionya. Oke, seperti itu. Atau jika di sini kan kalau kita seret itu ini semua bagian klipnya masuk ke timeline. Nah, misalnya kita nggak mau seperti itu, misalnya kita hanya sebagian aja. Di situ kita bisa gunain mark in dan mark out. Ya, kita tandain dulu mark in-nya. Misalnya mau dari sini mulainya, klik kanan dan tekan aja mark in atau shortcutnya I.
dan kita lihat mau berhentinya di mana. Misalnya di sini klik kanan dan tekan mark out. Nah, jika udah kita tinggal tarik aja ke timeline. Maka hasilnya yang ada di timeline itu yang di sini aja nih clipnya. Oke, untuk sekarang mungkin saya akan ambil semuanya ya, dan saya akan masukin ke timeline seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar di basic tool aja ya. Di sini ada banyak sekali tool, tapi yang akan saya jelasin yang basic yang sering kita gunain aja. Yang pertama itu adalah blade nih. Blade fungsinya untuk ngekat. Jadi pas kita klik ini, nah di sini terus kita arahin ke media, itu akan muncul seperti ini bentuknya. Kita cut di sini, cut di sini. Oke, seperti itu ya. Dan misalnya kita mau hapus yang bagian ini, klik dan tekan backspace. Nah, gimana kalau kita pas menghapus itu klip yang lain itu auto nempel ke kiri? Nah, itu gimana caranya? Kita Ctrl Z dulu, Undo. Nah, di sini kita klik bagian yang mau dihapus, seleksi dan tekan Shift, tahan Shift dan tekan backspace. Otomatis klip yang di depannya akan otomatis melekat ke kiri. Oke, seperti itu. Akan saya balikin lagi. Nah, di sini saya saranin untuk gunain blade tool ini kita pakai shortcut aja. Shortcutnya itu Ctrl Ctrl plus B, oke. Nah, untuk gunainnya di sini kita arahin playheadnya mau di mana yang kita cut. Misalnya di sini, nah kita tekan aja Ctrl plus B, otomatis akan tercut seperti ini. Ctrl plus B dan akan tercut seperti ini. Oke, itu saran aja biar lebih cepat dalam pengerjaannya. Jika kalian nggak terbiasa dengan shortcutnya dan kalian mau ganti, kalian bisa lihat di bagian DaVinci Resolve yang ada di pojok kiri atas. Dan tekan aja keyboard customization. Nah, di sini kalian bisa atur-atur shortcutnya. Di sini juga ada preset ya. Jika kalian klik ini, di sini ada banyak beberapa preset ya, seperti Premiere Pro biasanya kalian baru pindahan ya. Nah, kalian bisa pakai ini, dan tapi saya lebih suka pakai preset dari DaVinci aja. Oke, itu dua ya untuk yang ngecut. Dan untuk yang lainnya akan kita bahas seperti ini. Ini namanya snapping. Jika ini hidup, maka misalnya ini kita dekatin ke klip yang lain, dia kalau udah dekat auto melekat. Nah, seperti itu. Jadi ini auto rapi. Tapi misalnya ini kita nggak hidupin ya, itu nggak ada tuh nama-namanya melekat tuh. Nah, ini bisa aja nanti kelewatan seperti ini. Jadi saya saranin untuk dihidupin. Oke. Nah, gimana misalnya kita mau ngecut tapi hanya bagian videonya doang, nggak mau audio yang ikut kepotong juga seperti ini ya. Saya akan Ctrl Z lagi ya, seperti ini. Nah, misalnya kan kita seleksi nih, kita seleksi itu kedua-duanya ikut terseleksi. Kenapa? Itu karena di bagian ininya kita hidupin, atau mereka berdua ini udah menjadi satu kesatuan. Jika kita klik kanan, link clipsnya itu centang ya guys ya. Kalau kita matiin, nah sekarang kalau kita seleksi udah aman-aman aja. Dan misalnya kita hanya ingin motong videonya tanpa audio ya, kita seleksi dulu baru ke Ctrl plus B. Nah, otomatis hanya audionya doang yang ini enggak, videonya doang, audionya enggak. Oke. Atau kalau ini kan pas di link clipsnya ini, nah di linked selectionnya ini kita matiin. Nah, ini juga sama, bisa mengakibatkan seperti itu ya. Jadi kita bisa seleksi salah satu aja. Oke, tapi saya lebih suka ini hidup. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tools yang lain mungkin akan saya jelasin nanti. Kalau kalian mau memperbesar timeline untuk jelas ya, kalian bisa atur yang ada di sini. Dan untuk menggerakkan playhead frame demi frame kiri kanan itu kalian bisa tekan kanan dan kiri pada keyboard kalian. Oke, maka otomatis akan bergerak satu frame itu. Oke, itu dulu. Terus selanjutnya mungkin di sini untuk basicnya nih, inspektor juga sangat perlu ya guys ya. Jadi inspektor ini sederhananya untuk ngedit yang sederhana ya, seperti itulah. Seperti ini ya, kita misalnya klik nih, ini ada muncul zoom, kita bisa ngezoom, kita bisa atur posisinya, rotasinya, pokoknya ya yang sederhana lah settingannya ya. Atau flip seperti itu. Nah, untuk meresetnya kalian bisa tekan yang ini untuk ngereset semuanya, atau kalau satu-satu tekan yang ini ya, tapi saya lebih suka yang semuanya langsung aja seperti ini. Bukan hanya video ya, audio juga ada ya, auto effect apa semuanya nanti bisa diatur di inspektor. Di sini kalian bisa atur volumenya,
Dan untuk volumenya di sini kalian juga bisa mainin langsung dari timelinenya. Jika kalian arahkan kursor kalian ke audionya, nanti akan berubah kursor kalian dari atas bawah seperti itu. Misalnya kalian klik dan tarik ke bawah akan mengecil, kalau ke atas akan membesar. Nah, jika kalian nggak lihat ada gelombang suara, kalian bisa di timeline option di sini ya. Nah, kalian aktifin audio waveformnya. Jadi nanti ada gelombang suara seperti itu ya. Saya akan reset lagi volumenya tekannya di sini. Oke, seperti itu. Oke, jika kita lihat di inspektor bagian videonya juga banyak, nggak hanya transform, ada composite seperti opasitas seperti ini, ada cropping ya. Cropping biasanya saya juga mainin, ada cropping, terus dynamic zoom, stabilization, dan masih banyak lagi. Untuk basicnya kita akan belajar yang sedikit aja, nggak usah sampai yang advance seperti itu ya. Terus di sini untuk inspektor kalian juga bisa lihat yang ada di kiri kecil ini ya. Ini juga multifungsi nih. Nah, ini seperti bagian inspektor lah ya, tapi ini lebih enaknya. Misalnya kita klik nih bagian transform nih. Nah, di bagian monitor kita ini akan terlihat seperti ada titik-titik seperti ini, dan bisa kita langsung atur, nggak perlu atur lewat inspektor lagi. Seperti rotasi, dan bisa langsung kita gerakin tanpa harus ya atur-atur seperti ini, akan jadi lebih lama. Jadi saya saranin gunain yang di sini aja. Gak hanya ini, ada crop juga ya, auto langsung bisa crop seperti ini. Oke, akan saya reset lagi. Oke, seperti itu ya, ini juga penting nih. Terus mungkin semuanya udah deh ya. Langsung aja saya akan praktekin sedikit edit sambil saya jelasin. Oh ya, di sini untuk playbacknya. Nah, misalnya playbacknya kalian itu terlalu berat, kalian bisa ngecilin kualitas playbacknya dengan cara di playback di sini dan pilih yang mana tuh ya. Nah, proxy modenya ini kalian ke half resolusi atau quarter resolusi. Nah, di sini karena nggak berat-berat amat, jadi saya akan off kan aja. Oke. Di sini akan saya edit sedikit ya. Dari sini mungkin saya akan potong CTRL plus B, dan yang ini akan saya hapus shift backspace. Oke, bagian nabrak aja. Nah, di sini saya akan mengaturnya lewat kiri kanan pada keyboard ya, biar enak. Oke, mungkin sampai sini. Yang ini akan saya potong, yang ini akan saya buang, dan yang ini mungkin saya akan tambahin klip ledakan seperti ini. Nah, di sini kita akan besarin dulu. Di sini kalian bisa lihat volumenya itu beda jauh banget. Nah, ini nanti suaranya nggak akan enak didengar. Otomatis yang di exposure yang ini ya, akan saya kecilin suaranya. Kita kecilin dengan cara seperti ini aja biar gampang. Oke, sehingga gelombang suaranya nggak jauh beda seperti ini. Dan di sini akan saya ambil dari sini aja, shift backspace. Gak usah panjang-panjang ya. Di sini juga Ctrl B, Shift P, yang ini backspace. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan saya tambahin sound effects mungkin yang ini. Oke, nah di sini kan suara yang ini mengganggu suara yang ini ya, jadi kita nggak bisa fokus. Nah, untuk mematiin suaranya kita bisa tekan di sini nih, mute. Nah, otomatis suara yang ini nggak akan kedengaran. Kita akan fokus ke sini dulu. Oke. Nah, saya akan ambil dari wacaunya doang, dan saya letakin di sini mungkin. Oke, kita anggap aja pas itu ya. Nah, selanjutnya kita akan moodnya ini akan saya hidupin lagi ya. Oke, seperti itu. Oh ya, saya lupa bilang kalau di bagian inspektor di sini kita juga bisa mainin keyframe ya. Ini ada titik-titik kecil nih, ini namanya keyframe guys. Jadi akan saya praktekin. Misalnya dari sini saya akan mainin keyframe dari zoom ya. Saya akan tambahin titik di zoom. Dan semakin lama seperti sampai akhirnya di sini zoomnya itu saya tingkatin seperti ini. Oke, otomatis jika kita lihat dari awal. Oke, seperti itu ya.
Nah, misalnya di sini kalian bisa lihat ada titik keyframe, kalian bisa tekan itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang udah kita tandain tadi dari awal sampai akhir. Misalnya kalian nggak suka kita mulainya dari awal, kita bisa geser aja seperti ini. Oke. Nah, tapi saya lebih suka dari pertama aja. Oke, seperti itu. Di sini juga ada kurvanya ya. Kalian bisa mainin speed grabnya, tapi di sini lebih ke expand sih. Jadi saya nggak akan mainin itu dulu. Oke, saya akan tutup lagi. Nah, seperti itu ya. Terus kita mungkin akan main dengan transisi. Jadi saya akan tambahin lagi sebuah video klip seperti ini. Saya potong bagian awalnya. Dan di sini untuk transisi kalian bisa ke tab effect library yang ada di sini. Nggak hanya transisi ya, di sini juga ada audio transisi, title, generator, efek, dan yang lainnya. Kita fokus ke transisi dulu ya. Di sini ada banyak sekali transisi yang bisa kalian gunain. Saya akan gunain contoh aja slide mungkin. Dan saya drag and drop aja ke bagian tengah dari perpotongan klip. Dan kita bisa lihat. Oke, itu transisinya sangat lambat ya. Di sini kita bisa cepati dengan cara kita perkecil aja seperti ini. Nah, kita kecilin seperti ini. Oke, masih lambat, akan saya perbesar timelinenya. Ya, ini juga akan saya kecilin lagi. Oke, mungkin seperti itu. Jangan lupa untuk kasih sound effect di transisinya. Oke, ini gelombang suaranya ya, nggak ngepas. Ini akan saya potong seperti ini. Saya dekatin sama dengan permulaan transisinya. Dan yang ini akan saya hapus saja. CTRL-B potong. Yang ini saya backspace untuk menghapus. Oke, seperti itu. Dan kita lihat sepertinya transisinya itu suaranya terlalu besar, akan saya kecilin dulu. Oke, seperti ini. Oke, udah transisi. Mungkin kita akan mainin ini lagi nih, sound effect lagi deh ya. Saya akan pakai yang ketiga mungkin. Oke, nah di sini kita akan mainin dengan nih bagian marker juga ya. Marker apa gunanya? Ya untuk nandain. Nah, kita lihat di sini saya mau ngaturnya seperti ini. Di bagian sound effect yang itunya saya akan tandain dulu ya. Saya tandain, tekan di sini. Otomatis markernya akan masuk ke dalam. Tapi kita seleksi dulu ya. Kalau kita nggak seleksi, maka markernya itu akan ada di timeline seperti ini. Saya akan hapus saja. Nah, di bagian sound effect yang D-nya itu, nah itu saya mau ngepasin dengan pas pas klipnya itu jatuh dari motor. Oke, misalnya, nah di sini kali ya. Nah, di sini saya akan tandain juga di videonya. Jadi saya klik di videonya, saya markerkan juga. Nah, nih seperti ini. Dan ini markernya ini tinggal saya samain. Oke, ini cara kerja profesional ya. Biar enak aja gitu. Nah, jadi kan ngepas tuh. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang speed up, speed down, atau speed ramping, atau apalah namanya. Saya nggak tahu juga, banyak benar. Nah, di sini kita akan Nah, di situ kita akan mainin itu. Caranya di sini kalian ada banyak cara sih, tapi saya lebih suka dengan cara ini. Kita klik klipnya dan tekan CTRL-R. Nah, di sini akan ada speed change ya. Ini 100% tandain, berarti kecepatannya itu normal. Kalau saya ubah nih misalnya ya, change speednya misalnya 200, akan jadi lebih cepat. Atau kita bisa lebih spesifik kecepatannya dengan cara nih, kursor kalian ke atasin di bagian akhir klipnya, sehingga bentuk kursornya seperti itu ya. Bukan yang seperti ini, beda lagi, tapi yang kayak gini kursornya. Nah, pas kita seret ke kiri, maka klipnya akan makin cepat. Nah, ini lebih spesifik untuk kecepatan klipnya. Atau kita kesanain lagi makin lambat. Oke. Nah, untuk gunain ini saya saranin klipnya itu ya FPS-nya tinggi. Kalian bisa klik di metadata di sini untuk melihat. Nah, di sini untungnya video saya itu 60 fps. Jadi kalau di slow motion kan ya lumayan lah bagusnya. Tapi kalau ya di bawah ini biasanya itu nggak halus.
Jadi saya saranin sebelum record itu udah setting emang kalau niatnya mau dipakai slow motion. Oke. Saya akan kembali ke sini lagi ya. Nah, di sini kan saya akan reset dulu ini ke 100. Nah, di sini saya akan membuat sebuah speed point. Jadi di bagian yang ini speednya itu tetap sama, tapi yang di bagian yang ini akan terjadi slow motion. Oke, di situ kita bisa lakuin dengan cara tambahin speed point. Kalian bisa klik yang di sini dan pastikan playhead kalian itu berada di mana kalian mau tambahin speed pointnya, dan kalian tambahin aja add speed point. Otomatis ada speed point seperti ini. Apa fungsinya? Jadi fungsinya untuk menandain atau membatasin lah ya. Jadi di sini kita udah memiliki dua pengaturan speed lah ya. Nah, misalnya kalau ini saya geser, nah yang terjadi perubahan speed itu bagian yang ini doang, yang ini tetap sama, tetap 100%. Dan yang ini akan melambat. Oke. Karena kurang terasa melambatnya akan saya perbesar lagi sehingga 20 mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau yang ininya kalian mau cepatin atau lambatin, kita tekan yang di sini nih. Kita arahin yang kursor kita arahin di sini dan kita geser aja seperti ini. Oke. Nah, untuk sekarang saya akan ke 100% aja. Oke, seperti itu. Mari kita coba dari awal. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya kita mau nambahin freeze frame atau frame beku atau sebuah jepretan gambar ya. Jadi frame ini diam aja. Nah, itu bisa kita lakuin dengan cara tekan yang kita arahin playheadnya mau di arah mana yang buat frame bekunya, dan kita tekan di sini dan tekan aja freeze frame. Nah, otomatis akan ada muncul speed point lagi seperti ini. Nah, speed pointnya itu 0 menandakan ini frame-nya itu diam aja nih. Betul. Ini tetap diam. Yap, pas di sini gerak lagi. Nah, di sini saya akan diamin aja mungkin segini. Dan yang ini saya potong aja ya. Oke, ini suaranya juga saya potong. Nah, gitu ya. Nggak usah panjang-panjang kalian, takutnya copyright pak. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada tanda edited warna kuning, artinya kita belum nge-save-nya udah lumayan lama, jadi kita sebaiknya save dulu. Untuk save seperti biasa Ctrl+S. Oke, udah tersave, udah aman nih. Nah, selanjutnya kita udah baca speed time, semoga kalian mengerti. Kalau mau buat reverse gimana? Oh, gampang juga ya. Misalnya kita buat begini. Ya, tekan lagi dan Ctrl+R untuk munculin speed change. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada namanya reverse segment ya. Otomatis ini akan kebalik. Nah, seperti itu ya. Kalau mau buat yang reverse, tapi di sini kita nggak akan gunain itu dulu. Oke, kita udah baca speed RAM. Semoga kalian mengerti. Terus apa lagi yang mau saya ajarin di sini? Oh ya, di sini masih banyak ya, saya belum bahas. Di sini ada bagian generator. Yang saya suka pakai itu adalah solid color ya. Jadi warna yang polos. Ya, kalau kalian mau buat warna polos, untuk mengubah warna polosnya kan bisa di inspektor. Ini ada color nih ya. Kalian bisa ubah aja warnanya seperti ini. Oke, ini juga sering saya pakai. Di sini juga masih ada banyak, kalian bisa coba-coba aja. Tapi jarang saya pakai, yang sering saya pakai yang ini ya doang. Ini akan saya hapus saja. Terus di sini juga ada titles ya. Oke, kita akan gunain title. Nah, di titles ini ada banyak, ada lower third juga, tapi yang di sini saya sering pakai yang text atau text plus. Jadi di sini kita akan fokus ke sini dulu. Jadi bedanya yang text plus ini fiturnya lebih banyak. Mari kita coba yang text biasa aja. Saya akan letakin di atas seperti ini. Kita klik di bagian inspektor, kalian bisa ubah namanya misalnya. Oke, seperti ini. Kalian juga bisa ubah fontnya. Seperti ini. Dan kalian bisa ubah colornya juga. Oke, di sini masih banyak, ada size, tracking, dan yang lainnya lah ya. Nah, di sini juga ada di teks biasa ada drop shadow, masih lumayan fiturnya, ada drop shadow, ada stroke juga ya. Kamu nambahin garis tepi seperti ini.
Ada background color juga nih. Nah, seperti ini ada background color. Nah, sampai situ doang untuk teks ya. Di sini untuk ngatur tata letaknya kalian bisa di bagian video atur seperti ini, position. Sini masih ada zoom ya, rotasi. Atau saya lebih suka pakai fitur di sini bagian transform ya. Di sini lebih enak nih kita gerakinya. Oke, seperti ini. Nah, itu teks plus doang. Gimana teks biasa. Gimana kalau teks plus? Teks plus akan kita masukin juga. Kita tarik ke atas seperti ini. Nah, di sini saya akan ajarin untuk ngilangin teks ini dulu. Kita bisa tekan D pada keyboard untuk disable. Jadi ini nggak kelihatan. Oke. Atau ini juga bisa ya. Terserah sih, saya lebih suka tekan D aja biar enak. Oke, ini kita akan ke text plus. Text plus ini kalian bisa lihat ini fiturnya lebih banyak. Kalian bisa lihat tabnya ini lebih banyak lagi. Nah, bisa lihat aja. Ini seperti basic aja, seperti biasa. Ini font juga ada, color, size. Dan kalian bisa lihat yang banyaknya lagi. Yang saya lebih suka di sini ada di shading element ya. Shading element yang elemen pertama itu white solid fill, yaitu yang ininya. Kita ubah. Nah, yang ininya yang berpengaruh. Ini juga masih ada settingannya tuh ya. Kalian bisa coba-coba aja. Dan yang kedua nih di select element kita ganti yang kedua itu jadi red outline. Kalau kita aktifin, nah itu seperti ada stroke. Kalian bisa ubah juga di sini. Fiturnya ada thickness-nya dan di sini ada softness ya. Tuh, ada glow juga. Nah, kalau kalian mau buat teks ala Mihlia bisa nih, begini ya. Selain itu ada elemen yang ketiga yaitu black shadow juga. Tuh, ini bayangan. Di teks biasa juga ada sih. Yang keempat, blue border ya. Pokoknya fiturnya lebih banyak dari yang teks biasa. Kalian bisa coba-coba aja sendiri. Untuk kali ini saya akan pakai teks biasa aja sih ya. Kayak saya akan enablekan lagi, tekan D. Oke, seperti ini. Di sini juga bisa kita tambahin sebuah gambar ya. Tambahin gambar. Saya atur seperti ini. Oke. Terus saya akan belajar ngajarin di bagian efek yang sering saya pakai juga ya. Di sini ada adjustment clip yang fusion nanti aja. Ini fusion ini belajarnya di fusion tab nanti, tapi nggak sekarang yang kita bahas ya. Saya potong aja dulu ini. Saya besarin biar fokus. Oke. Nah, saya akan tambahin adjustment clip sebagai pembelajaran ya. Jadi apa fungsi dari adjustment clip? Jadi adjustment clip itu misalnya kita masukin apapun di adjustment clip itu akan berpengaruh di bawah adjustment clipnya. Nah, di bawah adjustment clipnya itu kan ada video. Nah, ini. Nah, misalnya di adjustment clipnya itu kita tambahin efek. Di sini kita pilih open effect, misalnya kita tambahin shake ya, kamera shake, dan kita tambahin di adjustment clip. Nah, otomatis kita ke inspector ya. Di sini untuk mengubah kekuatan shake-nya kita bisa ke open effect. Kita bisa atur-atur di sini. Nah, di sini kalau kita lihat yang nggak kena adjustment clipnya itu akan biasa-biasa aja, tapi bagian yang kena adjustment clip itu akan goyang-goyang seperti ini. Oke, seperti itu. Sederhananya gitu. Tapi di sini mungkin saya nggak akan pakai yang kamera shake. Mungkin saya akan pakai light ray, cahaya seperti ini, dan saya akan atur pas ininya aja. Saya akan kecilin. Dan ini kita lihat. Terus mungkin di sini saya akan mainin animasi di adjustment clipnya. Kita ke open effects. Di sini ada banyaknya, setiap efek itu beda-beda lagi fiturnya tuh. Yang bisa belajar aja. Mungkin di blackness. Oh ya, blackness mungkin. Jadi mungkin di sini saya akan mainin dari segini ya. Di awalnya, terus di bagian akhirnya saya akan besarin sampai sini. Oke. Oke, seperti itulah.
Itu adjustment clip. Terus apalagi yang mau saya bahas di sini ya? Oh ya, efek blur. Blur ini juga sering digunain ya. Saya akan hapus dulu pencariannya. Ini ada banyak juga blur. Saya akan tambahin lagi deh klipnya. Yang ini di sini. Nah, misalnya kita ini ingin ngeblurin di bagian tempat tertentu ya, misalnya di mapnya doang, dan yang bagiannya itu nggak ngeblur. Itu gimana caranya? Misalnya kita masukin langsung efeknya ke bagian videonya, kita ke inspektor di sini. Di sini kita open effects. Di sini kita nggak lihat ada fitur untuk mengatur besar kecil blurnya itu. Nah, gimana cara ngaturnya? Saya akan hapus dulu. Di sini kita bisa lakuin cara seperti ini. Di sini link clipsnya akan saya matiin dulu. Jadi saya akan pilih salah satu aja. Dan kita akan duplikat dengan cara tahan Alt di keyboard dan kita drag ke atas. Oke, otomatis seperti ini. Nah, yang di bagian atasnya ini akan kita kasih blur. Oke. Terus di bagian atasnya ini akan kita crop. Kita bisa gunain di sini crop. Dan misalnya kita hanya ingin crop bagian mapnya doang. Oke, seperti itu ya. Ini biasanya sering dipakai ya. Jadi saya ajarin aja langsung seperti ini. Oke, seperti itu. Mungkin ini dulu aja kali ya. Saya mau bahas apa lagi nggak tahu nih. Mungkin udah ya. Di sini juga masih ada sih. Sebenarnya ada audio effects ya, seperti noise. Kalian juga bisa ngecilin noise dan yang lainnya kan bisa coba-coba aja. Di sini tinggal masukin gitu aja. Tapi di sini saya anggap basicnya udah lah ya. Jadi untuk nge-exportnya kan udah kita buat nih. Untuk nge-exportnya kalian bisa tekan di deliver. Nah, di sini untuk bagian rendernya. Di sini di bagian render setting kalian bisa gunain preset dari DaVinci-nya seperti YouTube dan yang lainnya. Tapi saya lebih suka pakai custom aja sendiri. Di sini kalian bisa kasih nama terserah kalian. Dan kalian bisa atur lokasinya mau letakin di mana. Dan di sini kayak pakai single clip aja. Di sini kita ke video dulu. Di sini formatnya saya lebih suka pakai MP4. Kodeknya H264. Networknya saya centang. Resolusinya seperti ini. Frame rate-nya juga ya. Kualitasnya saya pakai automatic di bagian bass. Dan yang ini nggak ada saya ubah. Audionya juga saya biarin default ya. AAC 192. Filenya nggak ada yang saya ubah. Oke, seperti itu aja. Dan jika udah kalian bisa tekan add to render QW ya. Ini ya bacanya apa nih? Q atau QW? Q. Nah, di sini kita juga bisa atur ini nih, mark in dan mark out rendernya. Misalnya kita mau render bagian tengahnya doang ya, kita bisa atur seperti ini. Kita mau semuanya ya tinggal giniin aja. Oke. Nah, jika udah tekan aja add to render QW dan tekan aja start render. Oke, setelah selesai maka hasilnya akan ada di lokasi yang kita pilih di sini. Oke, mungkin itu dulu. Untuk kurangnya saya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih.